Tapi yang dilakukan Jokowi kemudian, ketika situasi sudah tenang dan keributan juga sudah reda, dia mulai menerapkan strategi pecah barisan. Satu persatu pentolan di kubu 212 ditangkap dengan berbagai kasus. Saya nggak perlulah menyebutkan nama-nama mereka di sini. Anda pasti sudah tahu semua siapa mereka. Dan yang terakhir masuk sel adalah musuh paling kuat, yaitu Rizik Syihab, sang imam jumbo yang akhirnya dihajar habis-habisan dan organisasinya dibubarkan. Rizik sendiri akhirnya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 4 tahun penjara. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Denny Siregar fitnah presiden. Sebagaimana diberitakan di redaksi fajar.co.id, Jitu News dan juga Keuangan News dan lainnya, bahwa pegiat medsos Denny Siregar menyatakan bahwa Jokowi berperan dalam membungkam kelompok yang pernah bersatu memenjarakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ujar Denny, yang berperan besar dalam menghajar kelompok garis keras dengan tokoh utama Habib Rizik Syihab adalah Presiden Joko Widodo. Menurut Denny, kelompok itu dihajar habis-habisan dengan membubarkan organisasinya dan menangkap petingginya yakni Habib Rizik. Dengan pernyataannya ini jelas dan tegas bahwa yang menghajar habis-habisan kelompok yang maksudnya FPI adalah Jokowi. Penting untuk segera mendapatkan klarifikasi dari Presiden Jokowi, apakah yang dikemukakan oleh Denny Siregar itu betul. Jika iya, tentu semua berkonsekuensi luas bagi Jokowi sendiri yang mesti bertanggung jawab atas seluruh kegiatan menghajar habis-habisan, termasuk penurunan baliho, penghukuman penjara, dan pembunuhan 6 laskar FPI. Karena seluruh berhubungan dengan kelompok garis keras dengan tokoh utama Habib Rizik. Jika tidak benar bahwa itu adalah peran besar Jokowi, maka Presiden harus menyatakan bahwa apa yang dikemukakan Denny Siregar adalah bohong. Di sini artinya Denny telah memfitnah Presiden. Karenanya hanya ada 2 kemungkinan atas pernyataan Denny yang dikutip dari kanal YouTube Cokro tersebut, yaitu benar atau fitnah. Sebentar lagi kasus pembunuhan 6 laskar FPI akan memasuki proses persidangan. 2 tersangka FR dan YMO bakal naik status jadi terdakwa. Akan diuji di pengadilan apakah FR dan YMO melakukan pembunuhan atas dasar inisiatif sendiri atau atas koordinasi dan perintah atasan. Sebagai aparat bawahan dalam kepolisian, semua tindakan biasa dilakukan atas perintah dan tanggung jawab atasan. Buktinya, atas perbuatannya tersebut, baik FR maupun YMO tidak mendapatkan sanksi apapun dari institusi. Keduanya bebas dan aktif berdinas. Sangat aneh di negeri ini ada pembunuh sengaja bebas berkeliaran atas sepengetahuan atasan dan penentu kebijakan. Nah, dengan pernyataan dari Denny Siregar, maka Presiden dapat ditarik sebagai penanggung jawab perbuatan atas pembunuhan tersebut. Sebab pembunuhan ini menjadi bagian dari menghajar habis-habisan dari versi Denny Siregar. Denny layak pula untuk ditarik sebagai saksi di persidangan untuk mengetahui sejauh mana peran besar Presiden Jokowi dalam kasus kilometer 50 tersebut. Rakyat Indonesia berterima kasih pada Denny Siregar yang telah berhasil menguak tabir misteri tentang peran besar Jokowi dan penzaliman terhadap FPI dan Habib Rizik Syihab. Peran besar bermakna bukan hanya sepengetahuan atau persetujuan, tapi kerja besar yang sangat menentukan. Nah, rincian keterangan sangat dinantikan dan dibutuhkan baik di medsos maupun di depan persidangan nanti. Denny dikenal sebagai orang yang dekat dengan istana sehingga pernyataannya mungkin valid. Akan tetapi jika semua itu hanya karangan, maka berarti Denny telah memfitnah Presiden. Dan karenanya Jokowi juga harus bereaksi untuk menjawab kuping si Denny. Kita tunggu serial buka-bukaan fakta atau bual-bualan fakta dari ruang istana berikutnya. Ayo lanjut Bung Denny Siregar, mana suara teman-teman yang lain? Rindu celotehan gila sang Mastro Abu Janda. Pak Polisi, Pak TNI, sudah saatnya menghadapi ormas seperti FPI dengan tangan besi. Kalau tidak, masyarakat nanti akan membuat komunitas-komunitas untuk melindungi diri mereka sendiri. Saya mendukung upaya tegas aparat untuk menghajar kelompok-kelompok seperti ini.
Terkuak Denny Siregar mengaku jadi buzzer. Bang jago aja, ampun-ampun. Pegiat media sosial Denny Siregar akhirnya mengaku bangga jadi buzzer alias pendengung yang akan menyerang ketika diperlukan. Pernyataan itu keluar bukan tanpa sebab lantaran desakan sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo untuk menertibkan para buzzer. Sebagai orang yang mengaku buzzer, Denny Siregar pun beraksi. Melalui akun Twitter pribadinya, Denny Siregar menjelaskan buzzer adalah pendengung yang mirip dengan lebah yang akan bersatu mempertahankan sarang dan menyerang ketika diperlukan. Buzzer itu dengung, buzzer itu pendengung, mirip lebah, bersama bersatu mempertahankan sarang, menyerang ketika diperlukan. Terang Denny Siregar seperti dikutip pada hari Jumat 12 Februari. Denny Siregar mengungkapkan buzzer seperti dirinya baru akan keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia. Dan para buzzer seperti gua baru keluar ketika para kadal ingin menguasai dunia. Siapa lagi yang mau melawan keganasan kadal, para domba? Begitu katanya. Di cuitan yang lain, Denny Siregar juga mengatakan tudingan istilah buzzer RP muncul karena orang-orang yang tak suka dengan buzzer pemerintahan Jokowi yang kalah suara di media sosial. Lebih lanjut, Denny juga menyebut pendukung Jokowi memang seperti lebah yang tenang dan tak kelihatan saat tidak diganggu, namun akan menyerang ketika ada yang mengusik. Sebenarnya tudingan buzzer RP itu muncul karena suara mereka kalah di media sosial. Pendukung Jokowi itu memang seperti lebah, tenang ketika tidak diganggu dan dampaknya tidak kelihatan. Tapi ketika ada yang mau merusak sarang, bang jago aja ampun-ampun, wajahnya bentol-bentol. Menurut Denny, pendukung Jokowi yang ia kenal memiliki latar belakang sosialita dan juga mapan. Ia mengatakan orang-orang tersebut membela Jokowi karena mereka suka dan bukan dibayar. Bahkan kata Denny, pendukung ini rela mengeluarkan uang saat kampanye Jokowi. Yang gue kenal, pendukung Jokowi itu banyak banget yang mapan, banyak banget yang sosialita. Mereka bela Jokowi karena suka aja dan bukan dibayar. Bahkan waktu kampanye mereka rela keluar uang. Kalau mereka ini dianggap buzzer, gimana bisa tertibkan mereka? Oh mereka merdeka, nggak pakai nasi bungkus. Tugas Denny Siregar. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh pemerintah? Mereka ngaku tidak punya buzzer. Ahli Telematika Roy Suryo mengatakan dirinya senyum ketika membaca pernyataan Fajrul Rahman yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak punya buzzer. Padahal menurut Roy Suryo, pegiat media sosial Denny Siregar telah mengakui bahwa dirinya adalah salah satu dari buzzer RP. Hal itu, Roy Suryo ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya itu, ia membagikan sejumlah tangkapan layar artikel yang membuat pemberitaan soal buzzer. Dalam salah satu artikel berjudul Fajrul Rahman, pemerintah tidak punya buzzer, berisikan klaim dari juru bicara Presiden Joko Widodo Fajrul Rahman bahwa pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dari masyarakat. Sedangkan di artikel lainnya berjudul, akhirnya terkuak juga, Denny Siregar ngaku dirinya buzzer yang keluar. Berisikan dengan pengakuan tidak langsung Denny Siregar terkait dirinya adalah buzzer pendukung Jokowi. Denny menyebut pendukung Jokowi merupakan orang-orang mapan yang rela mengeluarkan uang untuk membela Jokowi.